Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan belajar kitab Induk Ilmu Kejawen Wirid Hidayat Jati. Pada kali ini melanjutkan pada video sebelumnya, kita akan belajar tentang peristiwa-peristiwa yang bakal terjadi, peristiwa yang akan kita alami pada saat sakaratul maut atau pada saat nazak. Kita memasuki pada tahapan yang kelima, yaitu ketika hidup kita beringsut dari pusar menuju ke atas dan menarik semua detak kemaluan. Bersamaan itu hidup beringsut dari dua siku tangan, lantas terlihat oleh inti kesadaran asap hijau yang keluar dari badan kita sendiri. Itu pertanda menguapnya darah yang berwarna hijau. Lantas hidup beringsut dari pusar, lantas berdiam di dada. Yang beringsut dari siku tangan, lantas berdiam pada pangkal tangan atau ketiak, dan tidak akan lama kemudian beringsut lagi dan diam menyatu di dada. Pada saat itu nafas kita sudah semakin berkurang dan terlihat oleh inti kesadaran kita sebuah mega yang berdiri tegak mulai dari tengah dada hingga kepala. Di dalamnya terdapat banyak perwujudan yang semuanya mengaku sebagai malaikat yang hendak menjemput kita, yang hendak menjemput ajal kita. Jangan terpikat oleh ajakan mereka. Sesungguhnya semua perwujudan tersebut adalah bayangan dari sukma atau roh ilopi diri kita sendiri. Oleh karena itu, tariklah nafas yang terisa. Tahan untuk beberapa waktu sambil kita merakit keraton Dat sebagaimana ungkapan berikut. Ingsun Dat kang moho luhur, kang jumeneng Ratu Agung, kang amurba amiseso, kang kuwasa andadekake ing kraton ingsun kang agung, kang amaha mulya, ingsun wengku sempurna saka prabon ingsun, sangkep saisen-isen ing kraton ingsun, pepak sabala ingsun, kabeh ora ana kang kekurangan, biar gumelar dadi sacipta ingsun, ana sasedya ingsun teka sakarsaning ingsun saka ing kodrat ingsun. Aku Dat yang maha luhur, yang bertahta sebagai Ratu Agung, yang maha berkuasa penuh, yang maha berkuasa menjadikan keraton ingsun yang agung, yang maha mulia. Ingsun cangkup sampurno seluruh jabatan ingsun, lengkap beserta seluruh isi keraton ingsun. Genap berikut bala tentara ingsun, seluruhnya tiada yang kurang, biar tergelar. Jadi segala ingsun angan-angankan, ada segala yang ingsun harapkan, datang segala yang ingsun kehendaki oleh karena kudrat ingsun. Lalu keluarkan nafas perlahan dari hidung, kemudian berpasrahlah kepada Dat yang maha kuasa. Itulah tahapan atau tingkatan yang kelima. Kemudian pada tingkatan yang terakhir atau yang keenam ini, jika hidup sudah beringsut dari dada, terlihat oleh inti kesadaran kobaran api yang keluar dari tengah dada. Itu menandakan berputarnya seluruh jaringan yang ada di dalam jasad kita dan menyatu di dalam pusat hati, termasuk juga nafas. Dengan demikian paru-paru kita sudah tidak bekerja lagi, jantung sudah hampir tidak bekerja juga. Ini yang menyebabkan perasaan sesak. Kemudian tariklah nafas yang tersisa. Bayangkan nafas itu mengumpul di pusar,
lalu naik dan berdiam di dada. Menarik nafas harus bertahta dan pelan-pelan. Kumpulkan nafas, tanapas, anpas, dan nufus di dada. Cukup bayangkan saja, kemudian sucikanlah dat sebagaimana ungkapan berikut. Ingsun dat kang maha suci, yang bersifat langgeng, yang berkuasa penuh, yang kuasa, yang sempurna, tidak bercacat, penuh kesembuhan di dalam kesejatian ingsun dengan kudrat ingsun. Keluarkan nafas dari hidung secara perlahan, berpasrahlah kepada dat. Tak lama kemudian, nafas kita menjadi semakin berkurang. Sekarang tinggal 1 detakan. Pada saat itu akan muncul cahaya sebesar rambut yang keluar dari badan kita. Terlihat berdiri di depan mata kita. Cahaya itu lenyap dan masuk ke dalam mata kita, turun ke hidung, mulut, lidah, dan seluruh pembuluh darah. Terlihat lagi bagaikan bintang dan menuju pusar, naik ke dada, lalu ke leher dan ubun-ubun, lenyap masuk ke dalam otak. Sesaat kemudian terlihat di sebelah kanan kita seorang yang duduk mengaku sebagai malaikat dan menawarkan pertolongan untuk mengeluarkan cahaya yang masuk di dalam otak tadi untuk dibawa ke Hadratullah. Jangan sampai terpikat. Jika kita menurutinya, kita akan masuk ke dalam alam penasaran. Perwujudan tersebut adalah bayangan dari rasa atau sir kita sendiri. Sesudah itu, hidup terasa beringsut lagi menuju utamangga atau badan utama. Pada saat itu kita akan teringat segala janji yang pernah kita ucapkan dan kita niatkan. Ketahuilah, kita sudah mulai menapaki alam suci tanpa kekotoran, alam kesucian. Janji yang paling utama yang kita ingat adalah ketika masih berada di alam arwah atau di dalam alam sir, dan nafsu pernah berjanji untuk bersama-sama sempurna menyatu ke dalam dat, sebagaimana tersebut dalam kitab Bayanung Ngahdi. Ini merupakan kitab penerang atau kitab petunjuk. Usai berjanji, ketiganya lantas mewujud dalam tubuh manusia. Tanda-tanda kehadiran mereka dalam jasad adalah sebagai berikut. Yang pertama, tanda kehadiran roh atau sir di dalam perasaan manusia. Perasaan adalah cabang kasar dari sir, sehingga kadangkala disebut rasa pangrasa atau cabang dari rasa. Cabangnya yang kecil dan kasar dalam jasad adalah rasa panas, dingin, dan sejenisnya. Yang kedua, ada kehadiran nyawa yang bersandar atau roh ilopi yang ada dalam darah manusia. Darah adalah cabang paling kasar dari roh ilopi yang mampu menghidupi seluruh tubuh, termasuk bulu, kuku, gigi, dan sejenisnya. Tanda kehadiran nafsu ada dalam 5 alat indera manusia. 5 alat indera adalah cabang yang paling kasar dari nafsu. Setelah itu, berusahalah menarik nafas semampunya. Heningkan batin sambil mencipta bahwa diri kita adalah tajalining pangeran kang maha suci atau penampakan Tuhan yang maha suci. Sebagaimana ungkapan berikut, sejatine ora ono apa-apa, awit maksi awang uwung durung ono sawiji-wiji. Kang ono dingin iku ingsun, ora ono pangeran angin ingsun. Sejatine dat kang amaha suci angliputi ing sifat ingsun, anartani ing asma ingsun, armatandani ing afal ingsun. Sesungguhnya tiada apapun, sebab ketika masih dalam awang uwung atau alam suwung, belumlah ada apa-apa. Yang ada terdahulu adalah aku. Tiada Tuhan selain aku.
Sesungguhnya zat yang maha suci meliputi sifat ingsun, menyertai asma ingsun, menandai af'al ingsun. Saat itu nafas kita sudah sirna, hanya tinggal detak kecil di tengah-tengah kerongkongan. Ini juga menandakan telah hilangnya seluruh darah kita, menyatu dalam rasa, terlihat sebagai cahaya kecil sebulu padi. Akan tetapi menerangi seluruh alam dan memiliki suara bagaikan guntur yang terdengar di dalam inti kesadaran kita. Cahaya sebesar bulu padi itu lantas naik ke kepala kita, tepat berada di unyang-unyang, menuju ubun-ubun, masuk ke dalam otak. Dalam batin berkendaklah agar seluruh badan kita luruh menjadi cahaya gilang gemilang tanpa bayangan. Sesudah itu detak kita yang ada telah sempurna, tinggal detak kecil yang ada di jantung. Seluruh tubuh terasa linu dan sakit, sehingga pandangan menjadi kabur, kedipan berhenti, telinga sudah tidak bisa mendengar, hidung mingkus atau tertarik, lidah mengkeret atau tertarik kaku. Akhirnya cahaya kehidupan pun menjadi suram, semua sirna. Suara kita juga sirna. Kita tidak bisa melihat, tidak bisa mendengar, tidak bisa mencium, tidak bisa merasa. Semuanya hanya bisa dilakukan lewat batin saja. Demikianlah keadaan di alam kematian. Hanya batin yang bisa melakukan semuanya, karena segala hukum duniawi sudah hilang. Kemudian detak kecil di jantung pun sirna, tinggal detak kecil yang ada dalam otak. Kemudian muncul rasa nikmat di sekujur tubuh, melebihi nikmatnya puncak senggama. Itu pertanda dibukanya hijab Tuhan yang ada, dan kita mulai memasuki zaman karamatullah, yaitu zaman kemuliaan Allah. Pada saat itu yang sama lalu muncul beraneka cahaya. Di dalam batin terdengar suara sorak-sorai bersaut-sautan. Janganlah terkejut, sebab itu adalah sisa-sisa hawa kita yang menuju kesempurnaan. Teguhkanlah tekad dengan kuat, tekad bahwa diri kita adalah hidup kita sendiri, sebagaimana sudah dilambangkan dalam huruf alif ketika mendengar atau mendapat jabar, jer, dan pes, fathah, kasroh, dan doma yang berbunyi A, I, U. Ucapan tersebut merupakan singkatan dari aku iki urip, aku ini hidup. Kemudian di dalam batin munculkan cinta kepada zat Tuhan, agar tidak teringat kepada semua yang kita tinggalkan di dunia. Tetapi perjalanan roh masih panjang. Cukup sekian, semoga bermanfaat. Akan kita lanjutkan pada video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.